Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga Allah terus memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ibadah kita. Ada sebuah fenomena di beberapa masjid, kita lihat mereka atau beberapa makmum itu sampai melangkahi bahu jamaah. Sebetulnya ini bagaimana kedudukannya dalam adab sholat berjamaah. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr. Beliau berkata, "Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub." Ada seseorang yang melangkahi bahu-bahu para jamaah pada hari Jumat, sedangkan Nabi saat itu sedang berkhutbah. Jadi si fulan ini berupaya untuk memperoleh saf depan, namun yang dilakukan atau caranya adalah melangkahi bahu-bahu orang yang ada di depannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis faqad adzaita." Anda duduk karena Anda telah menyakiti orang yang Anda lewati, orang yang Anda langkahi bahunya. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi suatu kali pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Disebabkan apa? Karena ada hajat dan sesuatu yang darurat mesti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil 'asra thumma sallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisa'ihi." Aku salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Saat itu salat Asar. Kemudian Rasulullah salam. Kemudian Rasulullah lanjut berdiri, bersegera, terburu-buru berdiri. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisa'i. Lalu Rasulullah melangkahi saking cepatnya sampai bahu para sahabat terlangkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masuk bersegera pulang ke rumah istrinya yang ada di sebelah masjid. Fafazi'an nasu min sur'ati. Semuanya kaget karena saking cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja alaihim, lalu Rasulullah kembali. Fara'a annahum ajibu min sur'atihi. Rasulullah melihat para sahabat itu kaget, tercengang. Ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cepatnya keluar sampai melangkahi bahu para sahabat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi." Aku teringat di rumahku ada potongan emas. Lalu aku tidak suka emas itu masih berada di rumahku. Aku bersegera, aku suruh istriku untuk membagikannya. Itulah kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saja emas di rumahnya itu termasuk hal yang tidak disukai oleh beliau. Hingga Rasulullah bersegera keluar masjid dan bahkan sempat terlangkahi bahu-bahu para sahabatnya. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya kita dilarang melangkahi bahu orang, ada kalanya diizinkan dengan cara yang tidak menyakiti orang lain atau karena ada hajat mendesak atau karena darurat. Lalu bagaimana apabila kita ingin keluar sejenak? Kita sudah berada dalam sebuah shaf, apalagi shaf pertama. Kita ada hajat di masjid, masih di lingkungan masjid, kita ingin menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kita boleh menaruh tanda pecikah atau serban ditaruh di posisi kita, lalu kita keluar. Sejenak setelah itu kita masuk lagi, ternyata sudah ada orang yang menempati tempat kita. Boleh nggak kita menyuruh orang itu pindah? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama min majlisi summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Siapa yang keluar berdiri dari majlisnya, tempat duduknya, menuju keluar untuk menunaikan hajatnya, mungkin buang air besar, mungkin buang air kecil, mungkin untuk berwudu. Tsumma raja'a, kemudian balik lagi ke posisi itu.
fahuwa ahaqqu bih. Dia tetap berhak menempati posisi itu. Meskipun ada orang, maka orang itu dinasehati, saya sudah berada di posisi ini. Tapi upayakan kita menempatkan sesuatu, mungkin ada peci, mungkin serban kita taruh sebagai tanda bahwa kita telah menempati posisi itu, dan supaya tidak ada orang yang menduduki posisi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.